Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Global Navigation Satellite System atau yang disingkat dengan istilah GNSS. Termasuk di dalamnya bagaimana GNSS ini bekerja. Mungkin rekan-rekan sekalian pernah mendengar istilah GPS, Global Positioning System. Ini akan menjadi salah satu bahasan kita pada pertemuan kali ini. GPS awalnya dikembangkan oleh United States Department of Defense untuk keperluan militer. Sistem ini memungkinkan pasukan untuk menentukan lokasi mereka dengan presisi tinggi dimanapun di dunia. Saat ini terdapat 31 satelit GPS yang mengorbit bumi, dengan 24 diantaranya aktif dan 7 sebagai cadangan. Jumlah ini dapat berubah seiring dengan waktu, karena satelit baru diluncurkan dan satelit lama dinonaktifkan. GPS merupakan bagian dari Global Navigation Satellite System, yaitu sistem navigasi global yang menggunakan satelit. Saat ini terdapat 4 GNSS yang berlaku secara dunia dan secara aktif digunakan di seluruh dunia. GPS, Global Positioning System, dikembangkan oleh Amerika Serikat. GLONASS, dikembangkan oleh Rusia. Galileo, dikembangkan oleh Uni Eropa. Beidou, dikembangkan oleh Cina. Selain itu terdapat juga GNSS yang berlaku secara lokal seperti Quasi Zenith Satellite System yang dikembangkan oleh Jepang untuk meningkatkan akurasi GPS di wilayah Asia Timur. Dan juga Navigation with Indian Constellation yang dikembangkan oleh India untuk meningkatkan layanan navigasi satelit secara mandiri di wilayah India. Segmen di dalam GPS atau di dalam GNSS itu selalu terdiri dari 3 bagian. Segmen ruang angkasa yang merupakan konstelasi satelit yang mengorbit bumi dan memancarkan sinyal yang berisi informasi posisi dan waktu. Segmen kontrol yang merupakan jaringan stasiun bumi yang melacak dan mengendalikan satelit serta mengirimkan perbaruan dan koreksi kepada satelit. Serta segmen pengguna atau segmen user yang merupakan perangkat yang menerima sinyal satelit dan menggunakan informasi tersebut untuk menentukan lokasi, kecepatan, dan juga waktu. Untuk segmen luar angkasa, terdapat beberapa perbedaan untuk vendor penyedia dari jaringan GNSS. Jumlah satelit yang paling banyak adalah Beidou dengan 40 jumlah satelit, dan yang paling sedikit adalah GLONASS dengan jumlah satelit 26. Ada 3 orbit yang digunakan oleh satelit GNSS. GPS dan GLONASS menggunakan medium Earth orbit. Galileo menggunakan inline geosynchronous orbit. Sedangkan untuk Beidou menggunakan kombinasi antara inline geosynchronous orbit dan juga geostationary orbit. Lama periode setiap satelit bergantung kepada ketinggian satelit tersebut. Untuk medium Earth orbit membutuhkan waktu 11-12 jam. Sedangkan untuk inline geosynchronous orbit membutuhkan waktu sekitar 12-14 jam. Yang unik adalah pada orbit geostationary orbit yang memiliki periode orbit selama 23 jam 56 menit, hampir sama dengan periode rotasi bumi. Sebagian besar satelit memiliki kemiringan 55-56 derajat. Hanya satelit GLONASS yang memiliki kemiringan lebih dari 60 derajat. Apa yang dimaksud dengan kemiringan? Mari kita saksikan ilustrasi berikut. Inilah yang dimaksud dengan garis orbit 55 derajat. Kemiringan 0 maksudnya adalah satelit yang bergerak sepanjang garis khatulistiwa. Sedangkan kemiringan orbit 90 derajat artinya satelit bergerak dari kutub utara ke kutub selatan. Berikut adalah ilustrasi bagaimana pengguna di permukaan bumi melihat satelit. Berikutnya kita bahas tentang segmen kontrol. Segmen kontrol merupakan salah satu komponen penting dalam GNSS yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara seluruh konstelasi satelit. Segmen ini terdiri dari beberapa stasiun bumi yang tersebar di seluruh dunia. Segmen kontrol berfungsi dalam memantau kesehatan dan status satelit, memperbarui informasi navigasi, mengontrol orbit satelit, melakukan koreksi dan kalibrasi, serta meningkatkan keamanan satelit. GPS memiliki kontrol utama di Colorado Springs, Amerika Serikat.
dengan monitor station terletak di Hawaii, Ascension Island, Diogo Garcia, dan Kwajalein Atoll, dengan stasiun pemantauan tersebar di seluruh dunia. Untuk GLONASS memiliki kontrol utama di Moskow dengan monitor station di Plesetsk, stasiun pemantau tersebar di seluruh Rusia. Untuk Galileo, memiliki kontrol utama di Jerman dan monitor station di Swedia dan 2 di Prancis, terutama di Guyana Prancis dan Polinesia Prancis. Stasiun pemantauan tersebar di seluruh Eropa. Untuk Beidou sendiri, pusat utamanya di Shanxi dan Hubei, dengan monitor station di Hainan, Xinjiang, dan Tibet. Untuk stasiun pemantauan tersebar di Cina dan beberapa negara lain. Berikut merupakan ilustrasi bagaimana master station berkomunikasi dengan satelit yang kemudian dibantu oleh control station dan ground antenna. Pengguna dapat berkomunikasi langsung dengan satelit tanpa harus berkomunikasi dengan segmen kontrol. Berikutnya, kita bahas tentang segmen pengguna. Segmen pengguna merupakan bagian integral dari sistem Global Navigation Satellite System yang terdiri dari perangkat dan aplikasi yang menerima dan memproses sinyal satelit untuk berbagai keperluan. Segmen pengguna dapat berupa perangkat, mulai dari smartphone, smartwatch, navigasi kendaraan, hingga peralatan geodesi presisi, ataupun berbentuk software aplikasi seperti Google Map dan lain-lain. Bagaimana Global Navigation Satellite System bekerja? GNSS receiver akan menerima dan mendeteksi sinyal dari satelit yang mengorbit bumi. Untuk menghitung posisi akurat diperlukan sinyal dari minimal 4 satelit. Semakin banyak satelit yang dideteksi, semakin akurat perhitungan posisinya. Kemudian GNSS receiver akan menggunakan teknik yang disebut pseudo-range untuk menghitung jarak ke setiap satelit. Teknik ini mengukur waktu yang dibutuhkan sinyal dari satelit untuk mencapai penerima. Perhitungan ini mempertimbangkan beberapa faktor seperti kecepatan cahaya, pergeseran jam satelit, pergeseran jam penerima, dan efek atmosfer. GNSS receiver akan menggunakan prinsip terliterasi untuk menghitung posisinya. Terliterasi merupakan teknik geometri untuk menentukan lokasi suatu titik dengan mengukur jarak ke 3 titik lainnya yang diketahui posisinya. Kemudian GNSS receiver akan menghitung posisinya dalam bentuk latitude dan longitude. Pseudo-range sendiri merupakan teknik yang memanfaatkan kode khusus yang ditransmisikan oleh satelit GNSS. Receiver kemudian akan mencocokkan kode tersebut dengan kode yang disimpannya untuk menghitung waktu yang dibutuhkan sinyal untuk mencapai penerima. Sinyal bergerak dengan kecepatan konstan melalui gelombang radio. Perhitungan ini kemudian dirubah menjadi jarak. Sebagai ilustrasi, satelit GNSS mengirimkan kode khusus secara berulang setiap 1 milidetik. GNSS receiver akan membandingkan kode yang diterima dengan kode yang tersimpan di memorinya untuk menentukan beberapa lama waktu yang dibutuhkan sinyal untuk mencapai penerima. Berikutnya kita bahas tentang triliterasi. Sebagai ilustrasi seperti ini. Ada suatu kota bernama kota A, berjarak 40 km dari kota B. Maka, dalam asumsi kita, 40 km itu menjadi jari-jari suatu lingkaran, dan kota A terletak di garis lingkaran tersebut. Hanya bermodal satu jarak, kita tidak bisa menentukan lokasi secara akurat. Kita coba tambahkan satu titik lain, sebut saja kota C. Kota C berjarak 45 km dari kota A. Dari sini, kita bisa mendapatkan 2 titik temu antara kota B dan kota C. Kemungkinan kota A terletak di 2 titik ini. Kita tambah satu lokasi lagi, kita sebut saja kota D, yang memiliki jarak 40 km dari kota A. Maka kita akan mendapatkan lokasi secara akurat. Bagi ilustrasi ini adalah kota Magelang, Semarang, dan Surakarta, dan Salatiga adalah sebagai kota. Mari kita aktualisasikan prinsip tersebut pada bidang 3 dimensi. Kita memiliki satelit A dan satelit B. Pertemuan jarak keduanya akan membentuk lingkaran. Perhatikan ilustrasi berikut. Mari kita tambahkan bumi sebagai bola ketiga.
Hasil pertemuan dari satelit A, B, dan bumi akan membentuk garis lokasi. Dengan bantuan lingkaran dari satelit ketiga, maka kita akan menemukan satu titik tertentu. Untuk mendapatkan lokasi yang lebih akurat, kita membutuhkan lebih banyak satelit. Namun dengan 4 satelit saja, receiver telah bisa bekerja sesuai fungsinya. Dalam bidang pertanian, GNSS digunakan dalam bidang data collection, melalui pengumpulan data sebagai penyedia data lokasi yang akurat. Dari data collection, maka kita bisa membuat soil mapping dengan jauh lebih mudah. GNSS juga menyediakan data lokasi secara real-time nyata dan mengaktifkan berbagai fungsi untuk manajemen armada dan logistik melalui keberadaan GNSS. Yang tercanggih adalah bagaimana kita memanfaatkan GNSS untuk auto steer atau mengemudi kendaraan tanpa menggunakan kemudi yang langsung dipandu oleh satelit. Demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana GNSS bekerja. Dapat disimpulkan bahwa Global Navigation Satellite System memiliki 3 segmen: ruang angkasa, kontrol, dan pengguna. Pengguna mendeteksi sinyal dari satelit di ruang angkasa. Satelit tetap berada di orbitnya melalui segmen kontrol. Dengan menggunakan konsep pseudo-range dan trilaterasi, segmen pengguna mendapatkan lokasinya secara akurat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.